Adapun pembelajaran hari ini adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran e-learning. Nah, sebelum dimulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, kalian yang menonton video sambil rebahan, sambil tiduran, ayo bangun dulu. Jangan sambil rebahan, nanti tidak menonton video tapi malah merem matanya. Ayo bangun dulu, bangun. Nah, bangun. Kemudian ayo kita mengangkat kedua tangan kita membaca doa ya. Ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca doa. Semoga kita dipermudahkan oleh Allah untuk belajar hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu peringatkan pada kalian untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Nah, daftar hadirnya di mana sih Bu? Di e-learning. Jangan lupa ya. Kalian harus mengisi daftar hadir di e-learning karena poin daftar hadir di e-learning ini sangat berpengaruh loh, karena dapat menutupi dan menambahkan nilai yang masih kurang. Nah, jika kalian sudah mengklik video ini tetapi belum mengisi daftar hadir, alangkah baiknya kalian menjeda terlebih dahulu ya. Oke, paham? Ya. Nah, Ibu akan mengulas kembali pembelajaran minggu kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Iya, pinter. Pembelajaran minggu kemarin ini tentang kisah meneladani kisah 25 nabi dan para rasul. Nah, kemarin tentang nabi siapa aja sih yang Ibu ceritakan? Ada yang masih ingat nggak? Iya, Aida, pinter. Nah, kemarin nabi yang sudah Ibu ceritakan adalah Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Ibu akan melanjutkan kisah Nabi selanjutnya. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan menyangkut materi minggu kemarin ya. Nah, siapa nih yang masih ingat? Nabi yang mempunyai keahlian yang dapat membelah laut menjadi dua. Ayo, siapa? Iya, lambang pintar, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini dikejar oleh Firaun ya. Nah, kemudian dibelah lautnya. Nah, kemudian sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya ya. Setelah kalian menonton video ini, Ibu harap kalian dapat memahami kisah 25 nabi, lalu mengetahui pengertian ulul azmi dan siapa-siapa yang mendapat gelar ulul azmi, kemudian mengetahui hikmah mengimani para rasul. Nah, setelah itu Ibu akan mengawali kisahnya dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kisah Nabi Yunus alaihissalam ini lebih dikenal yaitu kisah Nabi yang ditelan oleh ditelan oleh ikan paus. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini kenapa sih bisa ditelan? Jadi gini ceritanya. Dulu Nabi Yunus alaihissalam tinggal dengan kaum Minawa. Nah, kaum Minawa ini kaum yang suka menyembah berhala, dan jika diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak dan tidak mempercayai kepada Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus ini merasa putus asa. Kemudian Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hukuman atau azab kepada kaum tersebut. Nah, Nabi Yunus alaihissalam pun berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum Minawa, jika kalian tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti ajarannya, kalian akan dapat musibah atau hukuman dari Allah setelah jika tidak mengimaninya." Kemudian
Nabi Yunus pun berjalan tanpa arah dan sampailah Nabi Yunus ini ke sebuah pelabuhan. Ada perahu yang akan menyeberangi ke pulau seberang. Kemudian Nabi Yunus pun masuk ke dalam perahu tersebut. Sedangkan kaumnya mengalami musibah yaitu petir dan hujan yang sangat deras. Dan mereka pun ketakutan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah dan mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Yunus ini masuk ke dalam perahu. Dalam perjalanan ini Nabi Yunus pun di perjalanan ini ada sebuah bencana atau badai. Kemudian nahkoda tersebut memberikan undian jika nama tersebut keluar dari undian tersebut, dialah yang menjebur ke laut tersebut. Nah, kemudian nama tersebut 3 kali yaitu Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pun menjeburkan diri di dalam laut. Nah, kemudian datanglah paus lalu menekamnya. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian Nabi Yunus ini di dalam perut paus dalam keadaan lelah, tidak berdaya, dan sekuat tenaga berdoa kepada Allah meminta ampunan dari Allah. Kemudian Allah pun mengampuninya. Nah, Allah mengizinkan mendampakkan paus ini ke tepi pantai. Lalu Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus tersebut dan bertemu dengan kaumnya, dan lalu hidup bahagia dengan kaumnya karena kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kita beralih ke kisah Zakaria, Yahya, Isa. Nah, Zakaria ini adalah nabi yang mempunyai anak ketika usianya sudah mulai menua. Nah, Nabi Zakaria ini tidak putus asa, selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan. Nah, kemudian ketika Nabi Zakaria ini berumur 100 tahun dan istrinya namanya siapa, ayo? Istrinya itu bernama Elizabeth. Nah, istrinya ini sudah menua, umurnya 80 tahun. Nah, istrinya ini ternyata mengalami tidak bisa hamil. Lalu Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah. Lalu malaikat Jibril pun turun menyampaikan pesan dari Allah bahwasanya mereka akan dapat keturunan yang bernama Yahya yang kelak akan menjadi nabi. Ibu Elizabeth pun sangat bahagia akan mempunyai anak. Lalu lahirlah Yahya kecil. Nah, ada kisah nih, Yahya kecil ini pas waktu itu diajak bermain oleh teman-temannya, akan tetapi dia tidak mau karena dia berkata, saya diciptakan bukan untuk bermain-main, akan tetapi untuk mengajak manusia atau mengajak orang-orang beriman kepada Allah, dan saya harus mengikuti dakwah bapaknya yaitu Zakaria. Nah, ketika sudah dewasa, Nabi Yahya ini hidup di Raja Firdaus. Nah, Raja Firdaus ini sangat kejam. Akan tetapi sebelum ada kekejaman tersebut, Raja Firdaus ini selalu menghormati Yahya. Setiap ada pengajian yang Nabi Yahya gelar, beliau selalu datang ke tempatnya. Akan tetapi semua berubah karena raja tersebut mencintai dan ingin menikahi anak tirinya, sedangkan menurut Islam tidak boleh. Lalu raja tersebut pun geram dan marah kepada Nabi Yahya. Kemudian Nabi Yahya pun dipenggal oleh prajurit dan raja tersebut. Lalu Nabi Zakaria pun mengetahuinya, dan Nabi Zakaria pun lari bersembunyi di pohon, lalu di
gerbang pohon tersebut. Nah, itu kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Lalu yang keempat yaitu Nabi Isa. Ayo, siapa yang tahu kisah Nabi Isa? Siapa nih yang suka nonton kisah-kisah film Nabi-Nabi di TV nih? Biasanya ada di Trans 7 nih, kalau enggak ada di Trans TV. Ayo, siapa? Nah, kalau sudah pernah nonton mesti kalian tahu ya kisahnya. Nah, kisah Nabi Isa ini adalah Nabi yang tidak mempunyai bapak. Nah, ibunya bernama Maryam. Nah, Maryam ini anaknya Imron. Nah, Imron ini bapaknya Imron mempunyai istri namanya Hana. Hana ini saudaranya Ibu Elizabeth. Nah, siapa nih Ibu Elizabeth nih? Iya, Ibu Elizabeth ini adalah ibu dari Nabi Yahya. Jadi itu ya sesuatunya. Lalu Nabi Isa ini kenapa sih bisa Ibu Maryam ini bisa melahirkan Nabi Isa? Nah, karena pada saat itu Nabi Maryam ini adalah gadis atau wanita yang suci dan belum menikah sama sekali. Kemudian Jibril datang menyampaikan bahwasannya Maryam akan mempunyai anak. Kemudian Nabi Zakaria pun pada waktu itu terkejut dan takut akan penolakan masyarakat. Lalu Maryam pun pergi meninggalkan kotanya dalam keadaan hamil. Nah, bayi tersebut sudah diberi bernama Isa alaihissalam. Ketika sudah lahir, Nabi Isa ini bisa berbicara. Nah, karena ketika itu Maryam tidak boleh berbicara apapun kepada manusia atau pada orang-orang di sekitarnya. Ketika ada yang menegurnya, "Hai Maryam, kenapa kamu bisa mendapatkan keturunan sedang kamu belum menikah dan belum mempunyai suami? Kamu kan adalah wanita baik-baik dari keluarga yang baik-baik pula." Kemudian yang menjawab bukan Maryamnya, tapi yang menjawab Nabi Isanya. Dia menjawab, "Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya tidak diuntukkan untuk sombong dan lagi celaka." Nah, itu perkataan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa ini mempunyai 12 pengikut. Tapi salah satunya itu telah murtad atau telah keluar berkhianat kepada Nabi Isa. Siapa sih namanya? Yaitu Yahuza Irkaus. Nah, Yahuza Irkaus ini dialah yang menjebak Nabi Isa agar tertangkap oleh raja yang kejam itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat Nabi Isa ke langit dan Yahuza Irkaus itu yang menjebaknya diberi wajah yang mirip dengan Nabi Isa. Lalu para prajurit dan raja tersebut pun menangkap Yahuza Irkaus dan disalib. Nah, itulah kisah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita bercerita tentang Nabi Muhammad, kita harus melanjutkan sholawat terlebih dahulu ya. Sholawat kisah Rasul. Bareng-bareng ya, yang di rumah harus bareng-bareng, harus ikut bersolawat karena habis ini ibu akan memberi sebuah pertanyaan ya. Ayo kita bersama-sama melantunkan sholawat kisah Rasul ya. Rohatil adgaru tashku wilayah
Mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risyalah ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Nah, alhamdulillah kita sudah melantunkan salawat kisah Rasul ya. Nah, sekarang Ibu sedikit menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW ini lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Nah, kenapa sih Bu dikasihnya gambar gajah? Karena pada saat itu Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, kenapa pada tahun gajah Bu? Karena bertepatan pada penyerangan Raja Abraha yang diiringi oleh pasukan gajah dan akan menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Nah, akan tetapi pasukan ini gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalangi dan mengirimkan burung ababil yang membawa batu api dari neraka. Lalu diturunkan batu tersebut dan mereka meninggal bagaikan daun-daun yang dimakan ular. Ibu ingin bertanya nih tentang kisah tadi nih ya. Nabi Muhammad SAW ini Nabi Muhammad SAW ini memperistri Khadijah ini pada berumur berumur 25 tahun. Nah, kemudian siapa sih nama bapaknya Nabi Muhammad? Ayo siapa? Iya, pintar. Abdullah namanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur berapa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, pada umur 40 tahun. Nah, itu kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sudah selesai tentang kisah 25 Nabi. Sekarang kita beralih ke Ulul Azmi. Apa sih Bu Ulul Azmi itu? Ulul Azmi adalah orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa aja sih Bu yang dapat gelar Ulul Azmi? Ayo siapa? Ada 5 nih. Singkatannya adalah NIMIM. N-I-M-I, M-I-M-I, M, NIMIM. Yaitu Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad. Nah, mukjizatnya apa aja sih Bu? Nabi Nuh ini dapat membuat perahu yang besar, menyelamatkan orang-orang yang beriman dari
banjir dan hujan tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ini dapat menghidupkan orang meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ini dapat membelah lautan menjadi dua dan tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini siapa nih yang masih ingat kisahnya? Kisahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini menyembelih anaknya ya, dan diganti oleh Allah, yaitu seekor domba, dan pada hari itu juga disebut Idul Adha atau hari penyembelihan. Lalu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad nih dapat membelah bulan, lalu air memancar dari sela-sela jimatnya, lalu adanya Isra Mi'raj. Nah, itu kisah Nabi yang mendapatkan ulul azmi. Kemudian setelah kita mempelajari kisah-kisah Nabi, sifat-sifat Nabi, nah ada hikmahnya nggak sih? Ada pasti. Hikmahnya adalah yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti adil, jujur, sabar. Nah, jadi kalian nih, contoh jika kalian jadi KM nih, nah keanggotanya itu tuh harus adil, jangan ada yang kasih. Nah, kemudian kalau jujur, kalian itu harus jujur walaupun jujur itu tuh pahit. Contoh, kalian sebenarnya meminjam spidol nih, lalu spidolnya hilang. Nah, teman yang mempunyai spidol ini, siapa yang minjem spidol saya? Kamu ya, dia nggak jadi dia jujur. Nah, nggak boleh ya, kamu harus jujur. Kemudian kesabaran, kita harus sabar walaupun banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu umat terdahulu mengalami kehancuran karena mereka ingkar, sombong, dan mengikuti Allah. Nah, kita nggak boleh ingkar, apalagi kalau misalkan nih udah punya janji sama temennya harus ditepati, tidak boleh tidak ditepati. Lalu sombong. Nah, jika kalian mempunyai harta yang banyak, terus kalian mempunyai kehebatan yang luar biasa, kalian tidak boleh sombong karena di atas kalian masih ada yang masih tinggi lagi. Lalu menyebutkan Allah. Nah, kita tidak boleh menyebutkan Allah ya. Nah, lalu kita sudah di ujung pertemuan hari ini, sudah selesai. Nah, minggu depan kita belajar tentang macam-macam sujud. Kemudian kesimpulannya adalah kita harus meneladani kisah-kisah 25 Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum ibu tutup, ibu ada pantun nih. Jalan-jalan kepada perginya bersama Ogi. Nah, lagi ya. Jalan-jalan kepada perginya bersama Ogi. Doa saya bertemu pergi sampai kita berjumpa kembali. Tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.